Selamat siang semua. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Oke, kalian apa kabar? Baik, kabar baik Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu. Kalau kalian kabar baik. Oke, Ibu boleh tanya, sekarang aktivitas kalian itu apa, kesibukan kalian? Lagi tidak sibuk Ibu. Lagi tidak sibuk Ibu. Oke, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah berkesempatan untuk hadir pada Zoom meeting hari ini. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk dalam bimbingan klasikal dengan topik kesan pertama yang baik. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Oke, Alfa Danong silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara Terima kasih Alfa Danong. Oke, di sini kita akan belajar bersama-sama materi tentang kesan pertama yang baik. Nah, kalau mendengar istilah kesan pertama yang baik, yang ada dalam diri kalian dengan kesan pertama yang baik itu seperti apa? Saya Ibu. Silakan Ibu. Kalau menurut saya kesan pertama itu mungkin bisa kayak kita contohnya bertemu pertama kali dengan orang yang baru itu kayak sikap kita yang baik kepada mereka atau menyapa mereka. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada dari yang lain. Baik, sambil yang lain mempersiapkan atau mau menyiapkan jawaban. Oke, berbicara tentang kesan pertama yang baik. Kalau kita mendengar istilah kesan pertama yang baik, berarti yang ada dalam pikiran kita itu adalah hal pertama atau sesuatu yang berkesan ketika kita bertemu dengan orang baru. Contohnya ketika kita mau bertemu dengan adik kelas kita. Nah, itu kan merupakan pertemuan pertama. Nah, bagaimana supaya pada pertemuan pertama itu kita bisa menciptakan kesan yang baik, yaitu kita harus saling sapa. Kalau misalnya tidak sempat berbicara atau menanyakan sesuatu, setidaknya kita memberikan kontak fisik seperti senyum atau kayak kalau kita lewat kita angkuh. Nah, itu sudah mencerminkan bahwa kita mampu menciptakan kesan pertama yang baik. Mungkin dilanjut ke slide yang kedua. Nah, apa sih kesan pertama itu? Nah, semakin baik penyampaian dalam perkenalan pada kesan pertama itu, maka semakin baik pula kita menciptakan sesuatu yang berkesan yang dapat
gaya bicara kita, penampilan kita menunjukkan sesuatu yang baik, maka pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan kedua, ketiga di situ orang-orang akan merasa bahwa di saat kita bertemu dengan mereka, kita memberikan sesuatu yang baik atau ada sesuatu yang baik yang mereka ingat dari diri kita. Mungkin bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini alasan mengapa kesan pertama itu penting. Nah, di sini alasan mengapa kesan pertama itu penting. Yang pertama, setiap interaksi adalah peluang. Nah, ketika kita memiliki kesan pertama yang baik dan saat kesan pertama yang baik, dan alasannya itu kenapa kesan pertama itu penting. Yang pertama, setiap interaksi adalah peluang. Ketika kita bertemu dengan orang lain, berjumpa pada suatu kegiatan pertama yang kita lakukan, nah di sini kita memiliki peluang untuk berinteraksi dengan orang banyak, membangun hubungan atau membangun relasi dengan orang banyak. Yang kedua di situ ada first impression before we say anything. Nah, pada bagian sini ketika kita bertemu dengan orang, usahakan kita memiliki kesan pertama yang baik. Contohnya dari cara berpakaian kita yang rapi, terus aroma tubuh juga mempengaruhi kesan pertama kita, terus cara kita atau cara kita memandang orang lain sudah berpengaruh pada kesan yang pertama. Terus tadi kita kalau kita bertemu dengan orang baru, kita harus bisa senyum. Nah, itu sudah masuk pada penilaian kesan pertama kita pada saat bertemu dengan orang baru. Terus yang ketiga di situ kesan pertama berkaitan erat dengan keputusan penting selanjutnya. Nah, contohnya pada dunia saat ini kan berbicara masih ada banyak hal yang dilakukan. Salah satu contohnya saja pada dunia bisnis. Nah, dunia bisnis di sini ketika seseorang yang sama-sama berbisnis terus mereka bertemu. Nah, kalau salah satu dari antara mereka berdua ini tidak mampu menciptakan kesan pertama yang baik, otomatis akan berpengaruh kepada keputusan. Kalau misalnya mereka bertemu dengan Bocet bilang, oh ini kita mau buat tentang ini, tetapi pada pertemuan pertama ada salah satu yang tidak memberikan kesan pertama yang baik, nah itu akan berpengaruh kepada keputusan. Diterima tidak ya tawaran seperti ini, sedangkan dia saja di awal sudah memberikan kesan yang kurang baik terhadap saya. Nah, selanjutnya di situ yang bagian 4, Anda mungkin tidak mempunyai kesempatan kedua. Kenapa kesan pertama itu penting? Karena kalau kita tidak bisa memberikan kesan pertama yang baik, mungkin saja kita tidak mempunyai kesempatan kedua untuk melakukan hal yang sama atau berdiri di depan orang yang sama. Nah, itulah alasannya mengapa harus menciptakan kesan yang baik. Terus yang kelima di situ ada kesan pertama yang baik akan membuat Anda dipercaya. Nah, ketika kita bertemu dengan orang baru dan kita sudah memberikan kesan yang menurut orang tersebut sifatnya ini tidak baik, nah di situ kita tidak akan mudah dipercaya. Maka dari itu ketika kita bertemu dengan orang baru, usahakan kita memberikan yang terbaik atau memberikan kesan yang terbaik supaya kita dipercaya ketika kita berada di lingkungan yang baru atau bertemu dengan orang baru. Mungkin lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini bagaimana kita menciptakan kesan pertama yang baik. Menciptakan kesan pertama yang baik bukan, kalau kita lihat dari 3 poin ini, bukan sesuatu yang sulit ya, karena yang pertama itu diawali dengan senyum. Kalau kita
kesan pertama yang baik. Karena yang pertama itu datang tepat waktu. Kalau misalnya kita ketemu dengan orang dan itu merupakan pertemuan pertama kita, terus kita datangnya sudah terlambat, itu sudah memberikan kesan yang tidak baik. Terus yang kedua itu pancarkan aura positif melalui bahasa tubuh. Contohnya tadi senyum, terus kayak sapa. Mungkin kita tidak keluarkan dengan kata-kata, tapi dari gerakan tubuh kita mengangguk. Terus yang berikutnya itu meminimalisir penggunaan gadget. Nah, ini merupakan hal yang sedikit sulit sih ketika kita bertemu dengan orang baru, itu untuk kayak simpan HP selama pertemuan itu merupakan hal yang sedikit sulit, tetapi kalau kita mau coba atau mau berusaha pasti bisa. Terus yang keempat itu menjadi diri sendiri. Oke, di sini ketika kita bertemu dengan orang pertama harus tetap menjadi diri sendiri. Artinya jangan sifatnya itu jangan terlalu berlebihan atau jangan buat-buat seperti itu. Mungkin ini materi yang dapat Ibu bagikan. Jika ada dari kalian yang ingin bertanya, silakan. Baik, tidak ada. Kita masuk pada sesi terakhir. Di sini Ibu minta salah satu dari kalian untuk membuat kesimpulan atau satu dua orang yang memberikan kesimpulan dari semua materi yang sudah kita bahas tentang kesan pertama yang baik. Halo, apakah suara Ibu masih terdengar? Masih Ibu. Oke, minta satu orang untuk memberikan kesimpulan tentang tadi amalan kenapa kesan pertama yang baik. Terus yang kedua tips untuk menciptakan kesan pertama yang baik itu seperti apa, bisa dicoba supaya itu menjadi rangkuman kita pada pertemuan yang baik. Halo. Ya, Bu. Oke, Ibu langsung tanya aja. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang kesan pertama yang baik. Nah, bagaimana kita menciptakan kesan pertama yang baik? Ada berapa poin tadi yang kita bahas? Yang pertama itu awali dengan senyum. Terus yang kedua apa? Mungkin ada yang bisa jawab? Kan yang pertama sudah ada awali dengan senyum saat kita menciptakan kesan pertama yang baik. Terus yang kedua itu apa? Hargai lawan bicara, Ibu. Oke, hargai lawan bicara. Yang ketiga, Perhatikan penampilan. perhatikan penampilan. Nah, tadi kan kita ada bahas juga beberapa tips yang bisa dicoba saat menciptakan kesan pertama yang baik. Yang pertama ada datang tepat waktu. Terus yang kedua itu apa?